Ini menarik banget sih, J3 menampilkan semua yang baru, jadi terlihat fresh ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Nah, buat Anda yang sudah bosan dengan J1 ataupun J2, ini ada Nike J3 yang beda banget sama seri-seri sebelumnya. Tampilannya beda, teknologinya beda, dan tentunya harganya lebih mahal. Buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini, saksikan videonya sampai selesai. Kayak biasa kita bahas dari boxnya dulu. Ini beda banget nih sama yang generasi sebelumnya. Menurut saya ini kayak lebih keren ya, lebih colorful. Dia tuh kayak apa ya, Back to the Future atau Metallica, logonya kayak gini. J3, di sini ada jamorannya juga, VIP only, dan kalau kita lihat dalamnya polos. Terus di sini ada tulisan worldwide-nya. Nah, secara keseluruhan sih saya lebih suka yang generasi ketiga ini untuk box ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita bahas sepatunya. Ini beda banget nih. Malah kalau bicara siluetnya mirip sama Jason Tatum. Beda ya sama jamoran yang sebelum-sebelumnya. Terus dia pakai plastik-plastik di bagian luar ini. Dan ada logo Swoosh yang kayak gini. JA. Ini ada ceritanya nih. Oke, lanjut. Lidahnya ada logo jamoran. Terus ada nomor punggungnya 12. Di samping ada Zoom X. Dan di bawah ada angka 12 lagi serta bentuk traksi yang beda banget sama generasi sebelumnya. Untuk logo masih ada di insole, terus masih ada ciri khasnya seperti ini. Secara keseluruhan menurut saya tampilannya lebih bagus yang ini ya. Semakin layak untuk dijadikan signature shoes. Nilainya 9 dari 10. Yap, untuk traksi ini berisik banget yang generasi ketiga. Terus dia untuk warna yang ini translucent. Jadi kalau dipakai di lapangan yang kayak gini nih nggak ada masalah sama sekali. Dia di awal penggunaan masih ada licin-licinnya, dan kalau dipakai di outdoor kayaknya ini nggak cocok deh. Dan ini juga bukan yang pakai outsole XDR. Kita bisa pegang-pegang, lembut banget kayak gini. Buat Anda yang suka tempur, lebih cocok yang pertama ataupun yang kedua. Karena yang ketiga ini menurut saya traksinya lebih gampang terkikis ketimbang generasi-generasi yang sebelumnya. Sementara untuk lari-larian mirip, jadi dia tuh tetap fleksibel. Di bagian depan juga gampang banget untuk berlari. Untuk kekurangan paling-paling menurut saya ini durability-nya ketimbang yang generasi sebelumnya dia menurun. Terus dia juga lebih gampang mengangkut debu. Serta kalau ada kerikil di bagian-bagian sini ini susah banget dibersihkan. Well, secara keseluruhan traksinya masih oke lah ya. Untuk ukuran sepatu jamoran yang mengandalkan kecepatan dan butuh stop and go. Nilai dari kami 8,5 dari 10. Lanjut ngomongin bantalan, dia pakai Zoom X tapi berbeda ketimbang Zoom X yang lainnya. Dia dikatakan hybrid karena memiliki teknologi baru. Menurut saya sih ini empuk ya. Dari awal penggunaan kayaknya ini jamoran paling empuk ketimbang seri-seri sebelumnya. Tapi ada feel yang menurut saya hilang, kayak misalnya lonjakan dari Zoom unit yang di generasi sebelumnya itu masih terasa banget. Kalau ini udah feel-nya soft aja gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara di bagian depan ataupun belakang. Tentu bagian belakang terasa lebih tebal ketimbang di bagian depan. Tapi kalau dibandingkan generasi yang pertama, apalagi yang kedua, itu untuk generasi kedua lebih enak buat lompat-lompatan. Well, buat Anda yang mencari empuk generasi ketiga ini bisa dipertimbangkan. Insole-nya juga empuk, tapi sayangnya nggak bisa dilepas nih.
Kita cuma pegang-pegang aja dari luar kayak gini. Buat yang bobotnya berat, mungkin durability-nya juga nggak akan sekuat Anda menggunakan LeBron James. Jadi bisa dipertimbangkan untuk memiliki sepatu ini. Dia masih ringan tapi belum tentu kuat untuk para pemain besar. Oke, secara keseluruhan untuk cushioning di 8 dari 10. Buat yang ingin membeli sepatu ini dan Anda misalnya belinya online, saya saranin buat yang kakinya lebar pilih aja upsize sedikit. Dia di bagian sininya nih sempit, apalagi di awal penggunaan. Sementara buat yang kakinya ramping, kayaknya Anda bisa pilih true to size. Untuk bahan atas ini ada plus minusnya, jelas. Jadi kalau ketimbang generasi yang sebelumnya, menurut saya ini tampak lebih berkualitas. Jadi wajar aja kalau harga sepatu ini lebih mahal ketimbang yang generasi 1 ataupun yang kedua. Tapi kalau bicara rasa dan juga kenyamanan saat digunakan, kayaknya yang generasi kedua itu lebih nyaman ketimbang ini. Ini di awal penggunaan tuh kaku, di bagian sininya terutama. Dia walaupun banyak ventilasi, tapi terasa kayak pakai sepatu Harden volume 5. Jadi kayak butuh waktu break in dulu sehingga bikin kaki lebih nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Lanjut ke bagian atas dulu. Lidahnya kayak gini. Tebal ya. Terus dia di bagian sampingnya nih kelihatan banget. Dan di dalamnya ini polos. Jadi tag size-nya tuh di samping sini. Secara padding ini jauh lebih nyaman ketimbang generasi 1 dan yang kedua. Tapi kalau ngomongin tali menurut saya ini kayak biasa banget ya, padahal harganya udah nyaris 2 juta rupiah. Well, untuk colorway yang rilis saat ini menarik banget. Dan saya prediksi untuk Jamoran tentu ada warna-warna lain yang membuat Anda jadi kepincut ingin membeli sepatu ini. Tungguin aja sebentar, bakalan banyak yang masuk ke Indonesia. Secara keseluruhan untuk bahan atas di 8 dari 10. Nah, yang terakhir ngomongin kunciannya. Jadi dia enak di bagian belakang. Ini lebih tebal. Jadi kalau Anda memilih size yang pas, kayaknya kaki terbungkus dengan aman. Tapi di bagian depan nih terasa menyiksa banget, sakit di awal penggunaan. Ini percobaan kedua masih terasa sakit banget. Dan ketika percobaan pertama kali ini kaki saya sesak banget di bagian sini. Padahal ini udah upsize tengah. Jadi buat Anda yang kakinya lebar, warning nih, pilih sepatu ini semoga size-nya pas ya. Dan kalau saya bilang untuk kuncian ini tuh masih terasa biasa banget ya. Jadi buat Anda yang big man, yang mainnya power banget, takutnya nanti over eksplosif dan Anda kelelahan bisa cedera yang membahayakan kayak gini nih. Oke, berbicara impact protection, untungnya ini lebih bagus dari seri sebelumnya. Jadi ada peningkatan dan tentu ada kekurangannya. Saya nilai sepatu ini untuk kuncian di 8,3 dari 10. Well, secara keseluruhan ini menarik banget sih. J3 menampilkan semua yang baru, jadi terlihat fresh ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Tapi bahan atas ini butuh waktu break in, saya nggak sabar, jadi ada kekurangannya tentunya. Terus dia traksinya menurut saya lebih awet yang kemarin dan juga lebih berkualitas yang kemarin. Lebih oke lah digunakan di indoor maupun outdoor. Jadi ada plus minus ketika membeli J3 ini. Well, buat Anda yang suka Jamoran dari 1 sampai 2, kayaknya patut membeli J3 ini walaupun harganya sedikit lebih mahal. Secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai 8,4 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.